Nah, pemirsa Showbiz, kalau tadi udah menyinggung soal Ahmad Dhani, dia kan nggak cuma terkenal karena nyiptain banyak lagu-lagu hits di Indonesia. Tapi kali ini dia juga punya peran menjadi anggota DPR, mewakili kita dan rakyat-rakyat. Tapi apa ya yang udah dilakukan oleh seorang Ahmad Dhani ketika menjadi anggota DPR? Dan katanya sih dia juga sedang berjuang soal royalti yang memang kali ini banyak diperbincangkan oleh para musisi. Dan berikut ini kita simak yuk pemirsa Showbiz wawancara jurnalis Metro TV Valerie Budianto dan juru kamera Agus Taufik bersama Ahmad Dhani. Berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Showbiz. Senang sekali Showbiz kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Kali ini sangat spesial karena saya langsung dari gedung DPR RI. Karena kita akan mengangkat tema 100 hari artis dan juga musisi setelah duduk di kursi DPR RI. Kira-kira mereka sudah ngapain aja ya? Sudah buat gebrakan apa? Dan apa rencana mereka ke depannya? Karena masa jabatannya masih panjang pemirsa, masih sampai 2029. Yuk kita akan langsung menuju ke salah satu ruangan anggota dewan yang pastinya juga artis. Pasti penasaran kan? Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan artis yang juga menjadi politisi. Bisa dilihat tuh lagi foto bareng dengan fans-fansnya saat ini. Ada Mas Ahmad Dhani. Halo Mas Dhani, lagi sibuk banget Mas. Masuk Metro TV sekalian ya. Oke, terima kasih bapak-bapak semuanya. Luar biasa ya, kapan lagi artis menjadi wakil rakyat ya saat ini ya. Kita akan langsung samperin Mas Dhani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Mas Dhani? Baik. Gimana Mas Dhani, rutinitasnya dari tadi ngapain aja di sini? Ya sebenarnya kan orang nggak banyak tahu. Dipikir jadi anggota DPR tuh kerjanya setiap 9 to 5, ya kan? Dipikir kerjanya itu weekday gitu. Kita bekerja itu mostly kan rapat, meeting gitu kan. Ada yang paling rame itu rapat paripurna. Lalu Selasa Kamis ya Mas Dhani ya? iya, terus ada lagi rapat fraksi. Ada lagi rapat fraksi itu rapat yang sesuai bidangnya ya. Jadi kadang-kadang banyak netizen bilang Ahmad Dhani jadi anggota DPR kok ngurusin karya cipta doang gitu. Jadi banyak netizen yang nggak paham bahwa di dalam DPR tuh ada komisi masing-masing. Seperti saya komisi 10. Ya saya nggak kompeten ngomongin tambang, ngomongin migas, itu nggak kompeten. Saya komisi 10 ngomonginnya pendidikan, Olahraga, kebudayaan, gitu ya Mas Dhani ya? kebudayaan di dalamnya kan ada royalti dan lain-lain situ. Gitu. Jadi supaya netizen paham gitu bahwa gak semua anggota DPR tuh harus ngomong semuanya gitu, kecuali pimpinan ya gitu, kecuali pimpinan. Nah ini sekarang saya kan langsung mau diajak sama Mas Dhani untuk menuju ke Komisi 10 ya Mas Dhani. Nah ruang rapatnya ini ada di Nusantara 1, paling deket sama pintu masuk nih Mas Dhani. Boleh tunjukin ruangan Komisi 10 di mana Mas Dhani? Paling deket nih dari gedung Nusantara 1. Di Nusantara 1 ya? Iya, Nah ini adalah ruang dari pimpinan, ruangan VIP. Tapi kita akan masuk ke dalam dulu karena kita mau reka ulang dulu nih kejadian tadi Mas Dhani waktu nyanyi ya. Mas Dhani boleh nyanyiin sedikit Mas Dhani yang dinyanyikan di RDPU pekan lalu. Monggo Mas Dhani. Itu tuh ya, itu ya. Yang dihadapi dengan senyuman. Iya boleh Mas Dhani. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Asik, semua akan baik-baik saja ya. Tapi Mas Dhani ini kan udah nggak terasa ya. Sebenarnya kita sudah lebih dari 100 hari loh Mas Dhani menjabat sebagai anggota DPR RI. Gimana kesehariannya Mas Dhani? Apakah bisa menghadapi hari-hari di DPR dengan senyuman seperti lagu tadi? Ya begini ya, orang kan mengenal saya dulunya kan sebagai oposan ya, oposisi gitu kan. Nah ketika menjadi DPR, siapa yang nyangka tiba-tiba begitu jadi DPR kok partai saya partai penguasa. Itu yang menjadi menjadi kayak masuk di alam yang lain gitu loh. Tentunya memang seperti mencoba untuk belajar beradaptasi di alam yang baru. Biasanya kan alamnya kan alam oposisi gitu. Ya butuh ini sih agak ngap-ngapan juga gitu kan, kayak ikan yang biasa di air tiba-tiba taruh di
daratan itu kan Karena banyak keberagaman ya Mas Dhani di sini, tapi kan biar gimana kita Iya. semua jadi satu di sini. Jadi melebur ya, walaupun memang Iya. partai penguasa di sini saat ini ya. Iya gitu. Jadi kadang-kadang ya masih 100 hari ini masih ngap-ngapan lah untuk beradaptasi gitu. Oke, boleh Mas Dhani kita sambil duduk kita Ayo. ngobrol lagi di sini ya. Sejauh ini Mas Dhani di Komisi 10 sudah mengerjakan apa saja? Karena sebenarnya kan Komisi 10 ini salah satu yang jadi sorotan ya. Karena banyak banget nih isu misalnya olahraga, naturalisasi, lalu juga ada mengenai pendidikan. Kemarin juga ada sempat reshuffle ya untuk Mendikti Mas Dhani. Lalu juga ada soal kebudayaan, salah satunya royalti. Apa saja Mas Dhani yang sudah dikerjakan? Sebenarnya dari gambaran luasnya sebenarnya banyak yang akan kita kerjakan ya. Cuman kan sekarang masih baru membuat APBN tuh supaya bagus kemarin awal-awal Iya. gitu ya. Supaya tepat sasaran ya sesuai dengan Ya, gunanya. kita udah berpikiran untuk ini pokoknya ini awas. Ternyata ada efisiensi. Iya bener ya, sekaligus pengen nanya karena kan salah satu yang digaungkan dan juga menjadi masalah saat ini adalah mengenai efisiensi Mas Dhani. Gimana Mas Dhani sebagai anggota dewan meresponi hal tersebut? Apakah akan taat atau seperti apa? Ya kalau sebagai partai Gerindra atau tergabung dalam KIM ya arahan dari ketum ya kita harus Tegak lurus ya. iya. Jadi ya meskipun sebenarnya dalam hati kecil ya awalnya kan misalnya dari Kementerian Kebudayaan awalnya kan 2 triliun sekian ya. Waktu pertama kali denger aja itu mau ngapain nih 2 triliun mau buat apa gitu kan. Sementara kan sebenarnya kan kebudayaan itu kan penting gitu. Iya. Menurut saya kebudayaan itu kan membangun jiwa, ya kan? Kalau infrastruktur kan membangun raga, ya. Indonesia tuh raganya apa sih infrastruktur, gedung-gedung. Sementara yang dilupakan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah sekarang, yang lalu-lalu adalah membangun jiwa. Itu yang Jiwa tuh juga harus dipelihara ya. iya dibangun, tidak dipelihara tapi dibangun jiwanya, bangun raganya, bangun raga infrastruktur banyak banget, tapi jiwa ini nggak pernah dibangun gitu. Saya termasuk salah satu orang yang ingin membangun jiwanya dengan melalui budaya kan. Iya. Dengar waktu itu cuma 2T, kok cuma 2T ini dikit banget, harusnya banyak dong. Ternyata malah dipangkas lagi. Ini sekaligus curhat tapi biar gimana pada intinya sikapnya adalah tegak lurus ya Mas Ya. Dhani, meskipun memang ada efisiensi karena kan memang untuk kebaikan ya, untuk melancarkan program-program prioritas dari Presiden Prabowo ya, makan bergizi gratis, mendukungkah Mas Dhani? Ya kan itu kan salah satu janji kampanye yang harus didukung untuk ditepati gitu. Sekarang lebih personal lah Mas Dhani kan sebagai perwakilan artis di DPR ya. Untuk dari segi jumlahnya memang untuk periode kali ini juga lebih banyak untuk dari segi artisnya. Sebenarnya dari apa? Artis atau dari aktivis? Artis, musisi, biar gimana kan backgroundnya Mas Dhani juga dari situ terlepas. Mas Dhani juga merupakan seorang aktivis, benar bukan? Karena tentu harus punya hati untuk duduk di kursi DPR ya Mas Dhani. Tapi kan kadang nih dianggapnya sebelah mata, kayak apa sih nih artis mau duduk di kursi legislatif? Kalau menurut Mas Dhani gimana cara membuktikan kalau hal tersebut tidak benar? Ya memang segala sesuatu itu kan seperti mata koin ya. Ya ada benarnya, ada nggak benarnya juga gitu. Jadi kayak semisal beberapa teman saya yang sekarang di sini mereka kebanyakan paham kok soal politik gitu ya, soal yang lain-lain gitu ya, ekonomi paham kok. Kayak misalnya Once kan sarjana hukum juga dia, S1 UI ya kita kan nggak bisa menilai dia sebagai penyanyi, dia kan sarjana hukum gitu kan, UI gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman yang lain juga punya gelar kesarjanaan juga gitu. Jadi ya artis kan profesi, tapi ada beberapa yang menempuh pendidikan yang tidak bisa diremehkan juga gitu loh. Profesinya aja artis gitu. Iya, tapi kalau misalnya Mas Dhani melihatnya saat ini lebih padat aktivitas untuk manggung atau misalnya untuk terlibat dalam rapat paripurna, rapat-rapat di DPR, bagi waktunya gimana Mas Dhani? Jadi begini, rapat itu jarang sekali di malam hari. Rapat itu jarang sekali di malam hari. Rapat paripurna apalagi selalu pagi-pagi jam 9, ya kan? Ya kan, rapat komisi sekitar jam 10, 11, 12 gitu ya. Kadang-kadang sore jam 4.
rapat fraksi mengikuti di antara rapat paripurna atau rapat komisi biasanya ada rapat fraksi sekaligus biar pada datang semua. Jadi waktunya itu nggak pernah waktu isya gitu. Sementara manggung tuh lebih sering ke waktu isya. Malam ya, periode Iya. malam. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah airport kita yang kadang-kadang penerbangan itu kadang-kadang waktunya melebihi sholat duha gitu. Jadi kadang-kadang misalnya saya di Makassar malam manggung, besoknya harus rapat paripurna. Pesawatnya nggak ada yang pagi, gitu kan? Tapi kalau rapat paripurna Mas Dhani bukannya bisa absensi online juga ya? Hadir secara online gitu, benar gak sih? Nggak pernah sih saya hadir secara online. Nggak bekerja, ya berduit. Pencipta tuh nggak bekerja tapi dapat duit gitu. Itu namanya royalty intellectual rights kan. Makanya itu orang harus paham dulu bahwa ini adalah intellectual rights. Mas Dhani, kita balik lagi nih ke salah satu isu. Karena kan Mas Dhani kan walaupun di Komisi 10 latar belakangnya kan dari musisi ya. Apa nih dari segi kebijakan sebagai anggota dewan yang akan didorong, diperjuangkan khususnya untuk industri musik Mas Dhani? Karena misalnya nih soal royalti kan, masalah ini sudah cukup lama dan berlarut-larut tidak selesai. Apa yang akan Mas Dhani buat dalam kapasitas Mas Dhani sebagai anggota dewan di sini? Ya, masalah utama itu kan adalah yang lain bermasalah, cuman yang paling bobrok, paling parah adalah performing rights ya. Itu adalah royalti pertunjukan gitu. Jadi banyak yang belum paham bahwa undang-undang hak cipta itu diciptakan untuk pencipta lagu, bukan untuk penyanyi gitu. Jadi kemarin waktu Agnes mengimajinasikan pekerjaan itu adalah petani ya, dia menganggap bahwa petani kerjanya lebih banyak, tentu lebih banyak dapat gitu ya, sementara yang tidak bekerja ya nggak dapat ya. Maksud saya ini banyak bahkan seorang Agnes pun belum paham soal intellectual rights gitu loh. Berarti memang sebagai anggota dewan sosialisasi untuk undang-undang hak cipta ini sangat penting ya Mas Dhani? Penting makanya saya memang kebetulan karena ini bukan isu nasional jadi saya boleh ngomong. Kalau isu nasional saya belum boleh ngomong. Jadi banyak yang belum banyak penyanyi yang belum paham, apalagi netizennya, apalagi fansnya gitu. Makanya kita berusaha untuk banyak bicara tentang intellectual rights ya. Itu nggak sama dengan pekerjaan yang lain gitu. Jadi yang namanya royalty itu ya karena emang nggak bekerja tapi dapat fee. Hak dari pencipta karena itu kan sudah pemikiran dari sang pencipta untuk menciptakan lagu ya Mas Dhani. Makanya disebut royalty. Itu ya memang nggak bekerja, ya berduit. Pencipta tuh nggak bekerja tapi dapat duit gitu. Itu namanya royalty intellectual rights kan. Makanya itu orang harus paham dulu bahwa ini adalah intellectual rights ya. Jadi kadang-kadang yang harusnya lebih memahami itu pencipta lagu, karena hak cipta itu UU hak cipta dibuat untuk melindungi para pencipta bukan para penyanyi begitu. Jadi kadang-kadang kita apalagi saya yang memang di sini ya harus lebih banyak bicara soal itu dan terutama merevisi undang-undang yang memang ada yang kontradiktif gitu loh. Berarti Mas Dhani akan mendorong revisi untuk undang-undang ini ya Mas Dhani? Ya nggak banyak ini revisi nggak banyak. Jadi sebenarnya bukan pekerjaan berat banget karena revisinya tuh sedikit. Cuman kan banyak yang berkepentingan gitu kan. Harus didorong juga karena kan banyak undang-undang lain juga semua mau didorong ya Mas untuk direvisi. Jadi begini, saya dapat berita dari seorang profesor yang dulu membuat draft undang-undang tahun 2014 ya. Menurut profesor tersebut, begitu masuk ke DPR, berubah kalimat-kalimatnya. Jadi ada oknum di DPR yang tidak memasukkan kalimat-kalimat yang dari draft itu, sehingga bunyinya undang-undangnya seperti sekarang ini. Jadi ada oknum DPR tahun 2014 yang membegal kalimat-kalimat di Undang-Undang Hak Cipta ini sehingga sekarang ini jadi carut marut gitu loh. Ya kalau misalnya dari segi tantangannya Mas Dhani yang tadinya sebagai musisi, sebagai aktivis selalu saat ini duduk nih di kursi Komisi 10 DPR RI, tantangannya seperti apa? Bentuk adaptasinya seperti apa? Nomor satu, saya harus tahu diri ya. Nomor satu saya harus tahu diri bahwa
saya ini kan sehebat apapun di dunia musik ya, di Senayan ini kan new kid on the block. Ya kan, jadi harus baru ya. Ya, jadi harus tahu diri gitu. Jadi begitupun juga netizen juga harus tahu diri bahwa Ahmad Dhani ini bukanlah orang besar di Senayan gitu loh. Jadi kadang-kadang ekspektasi mereka itu besar gitu loh. Ahmad Dhani diem aja nih, ada peristiwa ini, Ahmad Dhani diem aja peristiwa ini. Ya, kita mesti saya di Metro TV ini pertama kali saya menjelaskan bahwa Ahmad Dhani itu anggota biasa di DPR, di Senayan itu anggota biasa gitu. Jadi bukan ketua fraksi, bukan ketua umum, bukan ketua komisi, bukan juga wakil ketua komisi. Ahmad Dhani itu anggota biasa. Jadi saya belum sanggup untuk berbuat macam-macam gitu loh. Tapi learning by doing lah ya Mas Dhani. Iya, itu pasti. Periodenya kan panjang nih 5 tahun. Ya, itu pasti. Jadi kadang-kadang ekspektasi daripada fans, ekspektasi dari pemilih saya itu, Ahmad Dhani harusnya bisa gini dong, bisa berbuat gini dong, bisa berbuat ini. Saya jawab nggak bisa, saya itu anggota biasa di Senayan itu gitu. Berarti harus banyak ada diskusi-diskusi informal di luar rapat juga Mas Dhani. Ya, Pemanggilannya di luar rapat dilakukan secara internal. Bisa, misalnya kayak Fadlizon kan sahabat saya, tentunya nggak usah harus rapat kalau itu kan bisa Fadlizon kan. Cuman kan ya kita juga agak sedih juga ketika anggaran dari Kementerian Budaya cuma 800 miliar sekian, mau ngapain tuh bayar pegawai sekian, udah ide jadi nggak ada gitu. Tapi Mas Dhani terakhir deh, kalau misalnya suruh pilih antara mau jadi artis musisi atau jadi anggota DPR, Mas Dhani pilih apa? Kalau sampai saat ini sih kita kan di Dewa itu kan punya GBHN ya, garis-garis besar haluan ngeband, nah gitu. Jadi GBHN kita ini sampai 2029 nih, Dewa 19. Oke, masih panjang ya, kok sama Ya, dong periodenya? Periode sama gitu sampai 2029. Nanti 2029 nanti ada keputusan penting, misalnya saya lanjut ke politik ya berarti ya saya berhenti di Dewa 19 gitu. Oke. Mungkin ada yang menggantikan atau gimana gitu. Biar gimana berarti tugas politik ini juga menjadi beban pikiran Mas Dhani ya? Unless saya terpilih lagi menjadi anggota legislatif ya, DPR, itu yang paling memungkinkan untuk saya masih bisa ngeband. Satu-satunya Posisi lain udah susah ya Mas? Ya, satu-satunya pekerjaan politik yang masih bisa nyambi ya, part time itu adalah DPR. Karena DPR tuh kerjanya siang, ngeband kerjanya malam. Tapi jadi 24 jam dong Mas Dhani kerjanya? Ya itu namanya konsekuensi kan, konsekuensi itu. Konsekuensinya memang kehilangan waktu bersama keluarga, itu konsekuensinya itu. Memang saya rasain sendiri itu. Begitu biasanya mau pulang ngeband dari luar kota atau luar pulau sampai Jakarta, pengen tiduran di rumah bersama keluarga, nggak bisa karena harus rapat ya kan. Ya itu konsekuensi lah. Belum lagi juga kan Mbak Mulan istri Mas Dhani kan juga sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk, kasihan anak-anak saya. Anak saya masih punya 2 anak kecil-kecil yang juga butuh perhatian gitu kan. Butuh kehadiran orang tua ya. Jadi ini memang perannya banyak, nggak cuma jadi wakil rakyat, jadi orang tua. Ada fans-fans juga yang harus terus diberikan lagu-lagu yang luar biasa dari Dewa 19 ya Mas Dhani. Dan satu-satunya pekerjaan politik itu ya cuman anggota DPR. Kalau udah masuk jadi kepala daerah, wah itu nggak mungkin bisa itu. Atau menteri itu udah nggak mungkin bisa tuh. Orang akan menilainya beda gitu. Baiklah, kita sama-sama berharap ya keberadaan Mas Dhani di Komisi 10 DPR RI ini bisa membawa dampak perubahan yang pastinya semakin baik ya Mas Dhani untuk Indonesia, dan juga semoga pemirsa Showbiz Metro TV ini juga bisa terinspirasi, dan juga tenang saja karena Mas Dhani ini hatinya juga ada kok pada rakyat, akan menyampaikan sesuai dengan kebidangannya masing-masing bagaimana supaya bisa mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Itu dulu pemirsa Showbiz, kita ketemu lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Showbiz Metro TV. Dadah. Nah, kalau itu kan tadi versinya Ahmad Dhani ya pemirsa. Tapi memang obrolan soal royalti ini emang lagi panas-panasnya. Apalagi menyeret nama diva internasional Agnes Mo. Gara-gara nggak bayar royalti performing rights saat membawakan lagu Bilang Saja Bila Kau Mau. Nah, gara-gara itu Agnes Mo harus bayar ganti rugi 1,5 M karena itu berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat per 30 Januari kemarin atas gugatan dari Aridia sang pencipta lagu. Jadi gara-gara lagu Bilang Saja Bila Tak Mau, padahal kalau mau bayar royalti 5 juta aja pemirsa per konser sesuai dengan permintaan Aridias yang nggak bakal boncos alias sampai dengan 1,5 miliar rupiah ini.
Tapi di tengah upaya Agnes untuk bisa kasasi, Ahmad Dhani, padahal mereka pernah duet ya, ini malah mengungkit kalau Agnes sudah membawakan lagu ciptaannya Cinta Mati, lagu duet mereka selama 10 tahun tanpa izin dan gak juga bayar royalti. Cuma nih, bedanya Ahmad Dhani nggak membawanya sampai ke pengadilan, cuma disindir aja di media. Tapi sebenarnya royalti itu apa sih, pemirsa showbiz? Dan harus bayar ke siapa? Dan siapa yang harus bayar sebenarnya? Dalam dunia musik, tentu ada beberapa jenis royalti, mulai dari royalti mekanik, pembayaran yang diterima ketika lagu ini direproduksi secara fisik seperti CD maupun secara digital yang biasa kita streaming. Ada juga pemirsa royalti sinkronisasi. Ini adalah pembayaran yang diterima ketika lagu itu digunakan untuk media visual, seperti misalnya kayak film, iklan, sampai dengan video game, dan penggunaan lagu ini memerlukan izin khusus tentunya dari pemegang hak cipta. Ada juga nih royalti pertunjukan publik atau performing rights. Nah, ini nih yang dilanggar oleh Agnes Mo berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi pembayaran yang diterima ketika lagu itu diputar di tempat umum seperti radio, televisi, konser, atau tempat usaha seperti restoran atau kafe. Nah, di Indonesia ini ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang biasanya ini mengumpulkan nih royalti dan mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta, dan tentunya fungsi LMKN inilah yang kemudian jadi pembelaan dari sang diva alias Agnes Mo. Dan pembayaran royalti ini dapat dilakukan langsung pemirsa kepada pencipta lagu atau melalui LMKN, tergantung pada perjanjian yang telah disepakati. Siapa yang bayar itu juga berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Promotor. Agnes dan sejumlah musisi itu sebelumnya tanggal 19 Februari lalu juga bertemu nih pemirsa dengan Menteri Hukum Andi Aktas yang mereka membahas persoalan royalti musik. Outputnya, Menteri membahas nantinya usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta bersama dengan DPR. Jadi memang ini masih akan tentunya mengundang pembahasan dari sejumlah stakeholder terkait. Ya, kita doakan saja ya, semoga musisi-musisi yang berkarya, yang punya karya-karya intelektual itu akan terus mendapatkan haknya, dan kita sebagai penikmat musik tetap bisa menghargai karya anak-anak Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.